Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdoli rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah fi rububiyatih wa mulkiyatih wa uluhiyatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan channel Bunyanul Islam TV, channel yang insya Allah menyajikan konten-konten Islam dalam rangka pembangunan peradaban Islam masa kini. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, kehidupan manusia tidak berjalan dan mengalir begitu saja, melainkan ada hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang menguasai dan mengikat secara tetap dan pasti. Dalam Al-Quran digunakan dengan istilah sunnatillah. Sunnatillah ini merupakan ketetapan-ketetapan Allah yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan setiap gerak dan aktivitas yang ada di alam semesta ini, termasuk aktivitas manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan bahwa kehidupan manusia berjalan mengikuti hukum sunnatillah serta bergerak secara teratur dan terarah. Keteraturan dalam kehidupan manusia pada hakikatnya sama dengan keteraturan yang terjadi di alam semesta. Seluruh alam semesta berjalan sesuai dengan tatanan hukum tertentu. Langit dan bumi beserta istrinya sudah pasti akan hancur jika masing-masing makhluk tersebut bergerak dengan sendiri-sendiri. Namun, walaupun demikian, banyak sekali orang yang menolak dengan tegas dan jelas akan sunnatillah ini. Penolakan ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, jika kehidupan atau nasib manusia telah ditentukan dan terikat oleh sunnatillah, ini berarti manusia tidak memiliki peran dalam menentukan hidupnya. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kebebasan manusia dalam menentukan pilihannya. Kedua, mereka beranggapan bahwa kehidupan manusia bersifat unik. Artinya, peristiwa yang terjadi di masa lampau tidak akan terjadi pengulangan kembali. Atau bahkan mereka mengatakan kehidupan manusia bersifat pragmatis. Artinya bahwa kehidupan manusia mengalir begitu saja. Tidak ada keterkaitan antara kaitannya peristiwa yang terdahulu dengan saat ini dan saat yang akan datang. Atau dengan istilah yang lalu biarlah berlalu. Atau ada lagi yang lebih brutal lagi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hubungannya peristiwa yang terjadi di langit
bumi dan kehidupan manusia dengan eksistensi Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk penolakan terhadap sunnatillah, baik penolakan dalam bentuk akidah ataupun syariah dan juga dalam bentuk sejarah. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, berbicara tentang sunnatillah, maka kita diingatkan bahwa sunnatillah ini bersifat universal, artinya bahwa ketetapan-ketetapan Allah bersifat menyeluruh dan berlaku bagi seluruh umat manusia, dimanapun dan kapanpun, serta tidak terikat oleh waktu dan tempat. Keterikatan oleh sunnatillah ini sebagai bentuk pengaturan, pengurusan, dan pemeliharaan Allah terhadap alam semesta, yang di dalamnya terdapat berjuta-juta kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Hal ini membuktikan atas kerububiahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisinya kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya selain dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, perwujudan sunnatillah bukanlah berarti menafikan peran dan kehendak manusia. Manusia tetap sebagai pelaku utama sekaligus sebagai objek dalam mewujudkan sunnatillah yang pada pelaksanaannya tidak bisa lepas dari eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, dan sebagai Ilah. Hal ini membuktikan bahwa kerububiahannya, bahwa Allah sebagai sumber hukum dalam menetapkan bentuk dan jenis, serta dia pula yang menentukan bagaimana, kapan, dan di mana hukum tersebut berlaku. Sebagaimana dalam Al-Quran, banyak peristiwa-peristiwa yang menjelaskan tentang nasib para pembesar negeri yang arogan, takabur, selalu membuat makar jahat, serta kufur terhadap nikmatnya. Mereka luluh lantahkan yang berujung dengan kematian yang konyol, penuh murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhi jabus sakhra bil wad wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad faksaru fihal fasad fasabbu alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram atau ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan semeti azab kepada mereka. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah,
Dalam ayat tersebut tergambar bagaimana kekuatan, keserakahan, serta kesombongan mereka, hingga Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Atas arogansi mereka yang melampaui batas, maka akan semakin mempercepat diturunkannya samati azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 6 ayat 7. Allah membinasakan kaum Ad dengan angin kencang selama 7 malam dan 8 hari, serta terus-menerus mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon yang lapuk. Juga dalam surat Hud ayat ke-67 dan ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Tsamud dengan suara keras yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Dan dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah lautan merah sehingga menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan Fir'aun dengan bala tentaranya. Dalam surat Hud ayat 82 ayat 83, Allah mengazab kaum Lut dengan hujan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, kejadian tersebut bukanlah mitos, bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, dan bukan pula hoax yang hanya sekedar untuk menakut-nakuti manusia. Kejadian itu merupakan fakta yang benar-benar terjadi sebagai perwujudan dari sunnatillah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membuktikan janji-janjinya dengan mengazab terhadap kedurhakaan dan kemaksiatan atas perbuatan yang mereka lakukan. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, sebagai bahan renungan dan muhasabah saat ini, kita dapat menyaksikan langsung di depan kita Allah sedang mendemonstrasikan keajizahannya dengan menurunkan tentara-tentaranya berupa gempa bumi, banjir bandang, longsor, badai, angin puting beliung, juga angin santanana, yakni angin bertiup kencang dengan kecepatan 160 km per jam yang mengandung panas, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hebat dan dahsyat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, yang dikenal sebagai pusat industri perfilman Hollywood dan pusat hiburan skala dunia. Peristiwa ini terjadi pada Selasa 7 Januari 2025 yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Menurut media perkiraan cuaca Amerika, mereka menyebutkan total kerusakan dan kerugian ekonomi mencapai antara 52 miliar hingga 57 miliar atau sekitar 924 triliun sampai 1012 triliun. Dan pada akhir April hingga awal Mei 2025, Israel digemparkan dengan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah perbukitan sekitar Yerusalem yang luas wilayah kebakarannya sekitar 25.000 hektar dengan kisaran kerugian ekonomi sekitar 200 sampai 400 miliar. Dan bukan hanya kebakaran hutan saja. Pada bulan tersebut terjadi badai pasir besar melanda wilayah selatan Israel. Badai ini menyebabkan visibilitas sangat rendah dan langit berubah menjadi jingga pekat. Angin kencang dari badai ini memperparah penyebaran api serta menyulitkan pemadaman kebakaran. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, peristiwa kebakaran di Los Angeles dan Israel ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 266. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatan min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar
lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqas kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana mereka memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, ayat tersebut mengingatkan kepada kita, sekuat dan sehebat apapun sebuah negeri, jika masyarakatnya durhaka kepada Allah, maka itu sebagai syarat halal turunnya bencana dan malapetaka. Sebagai bentuk negeri yang mendapat kehinaan dan kemiskinan serta kemurkaan, sebagai bentuk dicabutnya keberkahan, di antaranya pertama, di mana penduduk negerinya tidak merasakan kesejahteraan dalam hidupnya, sekalipun berada di negeri yang subur makmur dan berlimpah ruah sumber daya alamnya. Kedua, penduduk negerinya merasakan tebang pilih dalam penegakan hukum, sekalipun banyak penegak hukum. Ketiga, penduduk negerinya selalu dihantui dengan ketakutan dan ketidakamanan, sekalipun banyak petugas keamanan dan banyak lagi yang lainnya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, melihat fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa hukum kausalitas atau sebab akibat ini merupakan karakteristik dari sunnatillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan doa setiap hambanya. Allah akan menurunkan bencana, malapetaka dan azab manakala penduduk negeri bangga dengan perbuatan maksiatnya, juga bangga dengan perbuatan dosanya. Dan sebaliknya, Allah akan menurunkan anugerah, rahmat, dan keberkahan kepada penduduk bumi manakala beriman dan bertakwa. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, secara mafhum mukhalafahnya, kalau atau ketika manusia merasa bangga atas dosa dan maksiat yang mereka lakukan, abai terhadap peringatan yang diberikan, secara tidak langsung membuat statement perang dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Berhati-hatilah dengan perbuatan maksiat dan jangan pernah meremehkannya, karena perbuatan maksiat akan mendatangkan murka, akan mendatangkan laknat, akan mengundang turunnya bencana, bahkan akan menghalalkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, maka aku ridho, dan jika aku ridho, maka aku memberi berkah dan keberkahanku yang tidak ada batasnya. Tetapi jika manusia maksiat kepadaku, aku murka, dan jika aku murka, aku akan melaknatnya dan laknatku akan sampai pada 7 turunan." Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, sunnatillah merupakan ketetapan Allah yang bersifat universal. Artinya bahwa hukum-hukum tersebut
berlaku bukan hanya di masa lampau saja, tapi juga berlaku pada masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini membuktikan janji-janji Allah sebagaimana tegas dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 7 sampai ayat 8. Artinya Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak yaitu al-Islam dan menghilangkan yang batil yaitu syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Hadirin Bunyanul Islam TV rahimakumullah, demikianlah uraian singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran supaya kita dapat mengikutinya. Dan juga kita berharap kepada Allah, Allah menunjukkan kepada kita kebatilan itu sebagai kebatilan agar kita dapat menjauhinya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.